PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Hasto menyebut kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video memperlihatkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan di area satwa berbahaya di Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Meski terdapat tulisan dilarang keluar mobil, hal tersebut tidak diindahkan pengunjung. Dalam video yang viral di media sosial ini menunjukkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan mereka terjadi di area satwa Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Berhenti di pinggir jalan, penumpang terdiri dari anak-anak dan perempuan dewasa berjalan di area terlarang. Pelang berisi peringatan tidak keluar dari mobil pun tidak diindahkan. Menurut Senior Vice President Taman Safari Indonesia Group Alexander Zulkarnain, pihaknya membenarkan kejadian tersebut. Ia pun menyayangkan tindakan tersebut karena sangat berbahaya. Turun dari kendaraan di tengah area satwa buas juga melanggar peraturan yang ada. Alex Zulkarnain menambahkan pengunjung yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas sesuai regulasi. Pasalnya, Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi yang berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai peraturan pemerintah. Pemirsa, sebuah video yang menampilkan sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara berjoget di atas meja viral di media sosial. Video tersebut menuai sorotan dari warganet karena dinilai tidak pantas, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Publik
Publik dihebohkan dengan viralnya video sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Kutai Timur berjoget di atas meja kantor. Dalam video berdurasi 51 detik itu memperlihatkan para pegawai berpesta dengan musik keras dan saweran uang. Rekaman tersebut menuai kritik dari warganet yang menilai tindakan itu tak pantas dilakukan oleh seorang abdi negara, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Menanggapi berita viral yang tersebar luas di media sosial, baik dalam bentuk video maupun foto, ini sangat miris. Kenapa saya bilang sangat miris? Perilaku oknum ASN yang ada dalam video tersebut sangat tidak patut dicontoh. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan secara audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan video viral tersebut. Dari Kabupaten Kutai Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kementerian Keuangan buka suara terkait isu menjamu Cristiano Ronaldo saat datang ke Indonesia. Melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada agenda pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Cristiano Ronaldo. Kementerian Keuangan buka suara soal kabar yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menjamu mega bintang sepak bola dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deddy Surjantoro menegaskan jika sampai saat ini tidak ada jadwal Sri Mulyani dalam kegiatan makan malam bersama Cristiano Ronaldo. Sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan antara Menteri Keuangan dengan Cristiano Ronaldo. Dengan ini disampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengagendakan, mengundang maupun menjadwalkan pertemuan tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Asprof PSSI NTT Abdul Muiz menyatakan mega bintang Cristiano Ronaldo akan berkunjung ke Indonesia hari Selasa. Rombongan tiba di Jakarta, Rabunya baru ke Kupang. Karena itu kami Asprof PSSI NTT, kami menunggu rundown aslinya. Kami tidak bisa berbuat lebih lanjut lagi, kami menunggu rundownnya. Kalau rundown itu sudah di tangan kami akan koordinasi teknis lebih lanjut dengan pihak terkait. Karena ruang Asprof PSSI NTT hanya di pertemuan bersama Pemerintah Provinsi NTT, Asprof PSSI NTT, Cristiano Ronaldo, dan Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Dari kabar yang beredar, kedatangan Ronaldo atas inisiasi sebuah yayasan untuk menggelar bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Menurutnya, MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Juga Bapak yang kemarin demo aksi penolakan ini makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. Pemirsa, penolakan masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Malang berlangsung ricuh. Aksi saling lempar dan dorong antara massa aksi dan petugas terjadi sebelum massa memasuki gedung. Kericuan aksi demo ribuan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya serta mahasiswa BEM se-Malang Raya terjadi di depan gedung DPRD Kota Malang pada Selasa siang. Para demonstran mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai menyusahkan rakyat.
seperti penanganan kasus korupsi, pelanggaran HAM, makan bergizi gratis, hingga langkah untuk efisiensi anggaran lembaga pelayanan masyarakat. Unjuk rasa memanas saat masa aksi memaksa untuk merangsek masuk ke dalam gedung DPRD. Akibatnya, aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi tak bisa terhindarkan. Tak hanya itu, massa juga membakar ban di depan pagar gedung DPRD Kota Malang sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Aksi berakhir setelah perwakilan mahasiswa melakukan mediasi dengan anggota DPRD Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap menolak kebijakan efisiensi anggaran digelar mahasiswa di sejumlah daerah. Pemerintah pun buka suara dan menyebut saat ini Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga Senin malam, lantaran massa menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi unjuk rasa ini, ada 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran. Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap juga digelar di Surabaya, Jawa Timur, dan sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas, namun langsung dipadamkan oleh pihak kepolisian. Mahasiswa tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Menanggapi tagar Indonesia Gelap yang digaungkan mahasiswa, pemerintah buka suara. Menteri Sekretaris Negara menyebut kondisi Indonesia saat ini baik-baik saja. Dan pemerintah terus mencari solusi atas permasalahan yang ada. Inilah. Ya, namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. Mana nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis, ya. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Nah, jadi berilah kesempatan juga. Ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah. Tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Meski diwarnai aksi unjuk rasa, pemerintah tak akan membatalkan kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya, efisiensi dilakukan pada kegiatan dan program yang dinilai tidak produktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Gratis, tolong gratis, tolong gratis. Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju ke kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurut massa, pendidikan gratis jauh lebih penting untuk menunjang sumber daya manusia karena akses pendidikan berkualitas di Papua masih terbatas.
Sempat terjadi cekcok antara pelajar dan polisi karena saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para pelajar bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Masa kemudian berkumpul di Tugu Salib Wamena dan menyampaikan aspirasi mereka dengan damai. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Freddy Duboba, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan emas yang pertama di Indonesia. Bank emas rencananya akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan logam mulia jenis emas pertama di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin siang. Presiden Prabowo menyayangkan negeri Indonesia yang kaya emas, tapi tidak bisa disimpan di dalam negeri. Rencananya bank emas akan diresmikan dalam waktu dekat pada 26 Februari 2025 mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Presiden Prabowo menegaskan keberadaan bank emas atau bullion bank amat penting karena dapat menampung emas yang diproduksi di dalam negeri agar tak keluar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.